Selamat sore. Sore. Baru panas. Baik, yang saya hormati Pak Kepsek, Pak Dhani, Kesiswan, adik-adik anggota ya. Yang kedua, ya, seperti yang disampaikan tadi beberapa hal oleh Pak Kepsek, oleh Pak Dhani, ya, saya tidak perlu mengulangi. Saya hanya mau menguatkan. Yang pertama, pencaksilat adalah sebagai warisan budaya. Ya. Dulu pencaksilat ini direbut oleh negara-negara ASEAN, oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh Malaysia apa lagi? Denmark apa? Negara-negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, ya direbut. Tapi untunglah, ya, melalui UNESCO Badan Dunia Kebudayaan itu menetapkan bahwa memang pencaksilat ini adalah warisan budaya Indonesia. So ditetapkan. Dia warisan tak berbenda. Jadi silat ini tak berbenda dia. Ya, dia hanya bergerak saja. Di ASEAN hanya bergerak saja. Di sini tetap ya. Lalu yang kedua, ya, pencaksilat, kita latih pencaksilat sebagai warisan budaya. Jadi kita latih adalah budaya. Lalu yang kedua, latihan pencaksilat itu prestasi seperti disampaikan tadi. Bertanding di mana-mana sesama perguruan silat, bukan hanya Sabira. Ratusan perguruan silat Indonesia itu. Dan kita bertanding dengan ratusan perguruan itu untuk mencari yang terbaik, yang terhebat. Bisa paham ya? Ya. Lalu yang ketiga adalah latihan pencaksilat sebagai bela diri. Itu kita mesti tahu Pertama, latihan pencaksilat sebagai budaya. Orang tahu, oh, kalau orang Eropa datang, oh ya mereka sedang melatih budaya, itu pencaksilat. Yang kedua, latihan pencaksilat untuk prestasi kejuaraan. Bertanding di mana-mana antara perguruan-perguruan lain di Indonesia. Yang ketiga adalah latihan pencaksilat untuk pembelaan itu pertahanan diri. Kalau kita diserang, oh caranya begini. Ya, bisa paham itu? Lalu yang kedua, dalam pencaksilat Bela Sabira ini ada 3 benang merah. Pertama, latihan mental seperti yang disampaikan. Latihan mental kita itu nanti dalam bentuk latihan, penguatan karakter. Lalu yang ketiga adalah spiritual. Ya, karena kita nanti yang bergabung di pencaksilat Sabira bukan hanya Katolik, semua unsur agama ada latihan spiritualnya. Ya, bermeditasi, berdoa, ada bentuknya. Ya, lalu yang ketiga adalah ya, penguatan raga, fisikal. Ini kita mau latih sebentar. Itu 3 benang merah yang mau kita latih. Itu akan menimbulkan ya pertama aspek penguatan ya intelektual, IQ berarti IQ. Jadi berlatih pencaksilat tidak saja membentuk supaya badan ini kuat, jiwa itu kuat, tapi juga IQ dibentuk supaya menghasilkan generasi-generasi yang baik. Oh, meta pencaksilat tema apa di sini? Tema tidak suka tawuran mereka, orang pencaksilat semua sih. Oh, mereka tidak suka minum mabuk. Oh, mereka tidak suka duduk di deker. Ya, bisa paham itu? Dan banyak lagi hal-hal negatif yang lainnya. Pembentukan karakternya melalui latihan pencaksilat. Ya. Jadi ini gambaran umum dari saya. Nanti kita akan secara detail dalam latihan. Ya, bisa paham ini? Nah, lalu yang berikut yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, ya beritahu sama orang tua. Nanti ada formulirnya yang ditandatangani oleh orang tua. Ya, menyetujui anaknya mengikuti latihan pencaksilat ekstrakurikuler. Nah sampai nanti begini, kamu nanti bertanding ke ND, orang tuanya bilang, kami tidak tahu. Harus diberitahu memang, saya sekarang latihan pencaksilat, ini namanya. Ini resikonya. Bisa paham itu? Bisa paham. Memang latihan pencaksilat beda dengan latihan menari. Memang orang bilang, pencaksilat itu menari, tapi beda. Ya, kita menari berbela diri. Begitu latihan. Lalu jangan takut kalau ada omongan dari luar, nanti kamu misalnya muntah darah. Tidak ada. Saya sudah puluhan tahun latihan pencaksilat. Tidak. Karena mungkin orang salah latih itu, ya. Salah berlatih. Ada panduan latihan kita. Ya, latihan pencaksilat itu untuk sehat. Jadi tidak ada bilang setelah latihan pencaksilat orang sakit. Tidak ada itu. Ya, latihan jenis apa saja semuanya untuk sehat. Karena semua sudah dikaji. Tingkat materi latihan, tingkat umur, ya begini materi latihan, semuanya sudah dikaji. Ya, tapi memang membutuhkan fisik yang kuat. Capek, sakit, ya begitu pertama, memang begitu. Macam karet itu ya.
Kalau media elastis yang mesti direndam dalam minyak, lama-lama karetnya jadi lentur. Nah, itu juga dengan otot-otot kita mesti dilatih sekian tahun, dia akan jadi lentur, jadi elastis. Nah, tubuh yang pertama aja kayak roti ini, kayak lembut kayak roti, lama-lama dilatih akan keras seperti batu. Begitu. Ya, dan anak perempuan tidak boleh takut, itu biasa, Nah, kamu lihat di YouTube itu anak pencaksilat yang perempuan itu biasa, mereka ayu, tidak menghilangkan kodrat wanita. Tapi ketika dia bergerak, ya itu bergeser dia punya kodrat wanita. Dia kan seperti laki-laki. Jadi itu dari saya tidak perlu ngomong banyak karena nanti kita dalam tiap waktu akan bertemu dalam latihan. Ya itu dari saya. Nanti sebentar kami akan menjelaskan tata cara ya, mulai hormat perguruan, sikap silat, apa segala macam mulai hari ini. Ya, latihan pembuka dari sikap doa, gerak pembuka nanti kita akan latih. Ya. Lalu yang terakhir, adik-adik, ya saya bersyukur berterima kasih lembaga ini sudah menerima kami. Saya sering katakan ya, Sabira ini adalah rumah silat prestasi. Jadi yang ada di Sabira adalah orang-orang yang mau berprestasi. Jadi orang-orang yang mau berlatih, yang malas jangan memang. Karena dituntut oleh apa? Dia mesti disiplin datang mau berlatih. Nanti dia akan fight dengan orang lain. Nah, ketika kita tidak mampu, tidak, saya harus mesti latih lagi. Begini. Jadi saya tidak butuh banyak orang. Saya hanya butuh saja adik-adik yang mau berprestasi. Bawa lembaga ini sampai ke tingkat mana? Begitu. Ya bisa tidak ini? Bisa. Ya, caranya apa ya? Kuatkan hati ya. Saya mesti latihan. Kalau pulang ini sudah sakit, jangan begini. Ayo cukup latihan Sabira. Ternyata ya memang lah pukul bola voli sakit tangan toh. Begitu. Jadi mesti bertahan. Siapa yang tahan uji, dia akan sampai, dia akan lolos. Itu saja dari saya. Nanti kita mulai dengan latihan ya. Itu saja Pak Dani. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, terima kasih.